sekitar pukul 15 ada pelapor atas nama siapa bibinya, Sutriani, datang menyampaikan ke kita bahwa keponakannya nama korban meninggal dunia di rumahnya. Kemudian kita datang ke lokasi, kita buat TKP, didapat memang ada korban. Diduga waktu itu saat keponakannya tergeletak di kamar. Kecurigaan bibi ini masuk kamar karena tidak ada orang kok AC-nya nyala. Kemudian dia masuk ngecek, didapat keponakannya meninggal. Setelah TKP dapat diduga tersangka adalah pelaku, kita kembangkan, kita nyari pelaku, kemudian dapat info pelaku itu ada di daerah Koba. Kita kejar ke Koba, dapat informasi lagi terbaru, dia ada di Pangkal Pinang. Kita koordinasi dengan Polres Pangkal Pinang, di Naga bisa nihil, dan di Pangkal Pinang sudah menyebar di Facebook foto-foto diduga tersangka, sehingga memudahkan tim dari Polres Bangka Selatan, tim Banter, bagi masyarakat banyak Pangkal Pinang. Kemudian sekitar pukul 19 mendapatkan di Rosi. Paginya dapat informasi, jadi diduga tersangka itu bermalam di Pangkal Pinang pada malam itu di rumah makan di Jalan Mentok. Ya. Kemudian dia naik truk jurusan arah ke Rio Silip, ya, yang temannya disuruh pulang. Ya, temannya namanya diduga AP. Jadi kronologi gini, setelah diduga tersangka ini keluar rumah sekitar pukul 10, dia langsung ke kos-kosan. Itu bertemu dengan saudara AP. AP ini temannya. Ya. Kemudian dia cerita sama AP, setelah melakukan itu dia kabur ke Bangka Barat. Karena dia waktu di saat telah melakukan pembunuhan itu dia membawa handphone, dijual di counter di Bangka Tengah. Hasil penjualan itu kemudian dibawa ke Pangkal Pinang, berjual AP dengan membawa motor ini. Ya. Kemudian sampai Pangkal Pinang bermalam di Jalan Mentok, tersangka naik truk arah ke Sungai Selatan, ke Bangka Indo, arahnya ke sini. Kemudian temannya disuruh pulang. Nah, namun tim kita sudah menembus di daerah Yosili, kemudian dikembangkan. Nah, kita interogasi, kita periksa, dan dia mengakui memang dia melakukan pembunuhan. Ya, modusnya adalah karena dia memang baru sebulan menikah. Nah, setelah ada dia mencuri emas istrinya, dia menyampaikan digunakan untuk beli sabu, main judi dan minum. Istrinya sudah tidak senang lagi, diusirlah tersangka ini. Ya. Kemudian dia di kos-kosan sekitar tanggal 3 itu, tanggal 3 Oktober itu pelaku mencuri emas istrinya, ya. Kemudian dijual di salah satu toko emas di daerah Bangka Selatan ini dengan harga 6.750.000. Uangnya digunakan untuk beli sabu, main judi, dan minum di bekas kosnya dia sama teman-temannya. Ya. Kemudian Selasa tanggal 5 Oktober tersangka ketemu istrinya, dia mengakui saya mencuri emas 5 mata. Istrinya korban ini meminta kembalikan. Kemudian disitulah istrinya tahu bahwa suaminya pemakai